Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih di channel Cak Dul, channelnya Cendekiawan. Oke, OC mantap semuanya lah. Oke, sekarang masih bersama pengacara besar karena bodinya besar. Seksi. Apa? Seksi. Seksi. Iya. Enggak lah. Jadi? Seksi konsumsi. Oh iya. Seksi juga. Seksi juga ya. Nah, sekarang kita mau bincang-bincang soal masih seperti episode-episode kemarin itu bahas hukum. Karena kenapa? Kita nih masyarakat Indonesia nih masih awam dengan hukum atau persoalan-persoalan tentang aturan-aturan bernegara, baik secara pidana maupun data, tata negara dan lain-lain. Tata Sutarmang ada ya? Ada. Nah, sekarang kita bahas tentang apa nih, Re? Tentang korupsi. Korupsi. Kan udah ada KPK. Apa ya bahas-bahas korupsi? Ya, kita bahas. Layaknya KPK itu masih ada. Iya, bisa? Bisa. Oke. Cuman nanti kalau digugat kau yang kena ya. Iya, janganlah. Nanti dipotong-potong, nanti di-cut nanti videonya. Iya. Potong kepala. Janganlah. Oke, nah. Gimana, Re? Mulainya kemana nih mulainya? Ya, jadi sebenarnya fokus pembahasannya itu baik kali makan tempat. Gak dapat. Aku gini loh. Baik kali makan tempat ya. Jadi fokus pembahasan semalam itu sebenarnya tentang lebih ke arah korupsi, tapi di lembaga, di sebuah corporate. Ya. Nah, dia lebih tapi corporate-nya itu lebih arah ke perbankan. Karena hari ini kita melihat banyak persoalan-persoalan korupsi yang melibatkan bank. Ya. Dan bank juga dalam praktiknya banyak yang terlibat dalam kasus korupsi. Cuma kita harus pahami ada satu hal ini yang jadi pokok permasalahannya. Jadi dalam proses transaksi dalam perbankan itu, kenapa dia berpotensi ke arah korupsi? Ketika dia memenuhi unsur kerugian negara, kan itu? Iya. Kayaknya nanya gini aja posisinya. Iya. Aku kayak gini. Banyak kali konklusan dikit lah. Jadi kalau kita berbicara mengenai tindak pidana korupsi di perbankan ini, sebenarnya hari ini masih banyak yang rancu itu. Karena banyak perbuatan-perbuatan yang di luar daripada undang-undang tipikor, tapi banyak dihubungkan ke korupsi, tindak pidana perpajakan, perbankan, korporasi, lingkungan, dan lain-lain. Itu banyak yang sebenarnya secara eksplisit tuh nggak nampak uang negara di sana, tapi larinya ke arah korupsi. Gitu. Contohnya itu misalnya gini, kayak dulu ada kisah di tahun 83, udah lama sebenarnya kan, tahun 83. Yang baru lah. Lama ya, kali. Kasus pertamanya kita cerita. Kasus pertamanya tahun 83 itu ada sebuah bank yang di rootnya itu dia memberikan kredit kepada perusahaan. Padahal pada saat itu ada surat edaran dari Mahkamah Agung atau dari mana saya lupa. Ada surat edaran yang menyatakan bank itu tidak boleh memberikan kredit kepada seseorang yang dilarang oleh SE itulah gitu kan. Tapi dikeluarkannya. Lalu ketika proses penggugatan, sebenarnya dalam SE itu si dirut ini cuma dikenakan administrasi. Tapi ketika dibawa ke Mahkamah Agung sampai kasasi, dia dikenakan pidana korupsi. Padahal tidak ada, kalau kita lihat secara eksplisit nggak ada keuangan negara di sana. Iya. Tapi dia dikenakan pasal korupsi. Nah, sebenarnya kalau kita mau lihat itu di pasal 14 Undang-Undang Tipikor, Undang-Undang 20/2001 itu coba nanti dibaca pasal 14 itu, mungkin bisa dilihat ya. Nah, jadi di dalam pasal 14 Undang-Undang Tipikor itu dikatakan setiap orang yang melanggar ketentuan undang-undang yang secara tegas menyatakan bahwa pelanggaran tersebut, ketentuan undang-undang tersebut sebagai tindak pidana korupsi, berlaku ketentuan yang diatur dalam undang-undang ini. Jadi maksudnya gini, ketika ada di undang-undang lain di luar daripada undang-undang korupsi mengatur sebuah perbuatan pidana yang
mengatakan bahwasanya itu adalah perbuatan korupsi, maka dia dipakai undang-undang korupsi ini. Ya. Ya itu kok itu simpelnya lah gitu kan. Nah, jadi seakan-akan undang-undang tipikor ini nggak bisa lepas ini. Nggak ada yang bisa lepas dari undang-undang tipikor ini karena semua undang-undang dianggapnya itu yang di dalam undang-undang itu menyatakan itu adalah perbuatan korupsi, maka dia dikenakan pasal ini. Gitu dia. Ya. Ya kan? Nah, tapi bagian mananya gitu di dalam undang-undang perbankan sendiri itu tidak ada pengaturan tentang perbuatan-perbuatan mana yang dikatakan korupsi. Nah, kan banyak juga dalam undang-undang lain, undang-undang korporasi atau undang-undang lain-lain yang dalam ketentuan pidananya itu tidak mengatur tentang apakah perbuatan itu dapat dikenakan tidak pidana korupsi. Nah, ini kan jadi semacam apa deh, wilayah abu-abu. Jadi nggak jelas lah ini. Nggak jelas apa yang dituntut kepada si pelaku. Undang-undang tipikor kah atau undang-undang sesuai dengan apa yang dilakukannya? Kayak bang tadi, dia melakukan perbuatan itu. Kenapa langsung ke semua korupsi? Padahal mungkin ada dalam pasal tertentu, dalam undang-undang tertentu yang mengatur khusus tentang itu gitu. Karena kalau kita mau melihat syarat utama itu kan kalau dalam korupsi itu kan adanya pertama keterlibatan pegawai negara. Yang jelasnya yang berkaitan dengan negara lah kan. PNS, ya kan ASN lah kan. ASN. Kemudian keterlibatan anggaran negara di sana. Ada keterlibatan uang negara. Uang negara. Nah, ketika ditimbulkan kerugian negara, barulah dia dikatakan korupsi. Kan gitu. Nah, lalu bagaimana kalau ada sebuah BUMN atau BUMD yang dia dananya itu nggak 100% uang negara, ya kan pasti ada swastanya kan. Iya. Itu perbandingannya biasanya 51/49. 51% itu uang negara, 49% swasta. Nah, bagaimana jika sebuah perusahaan sudah memisahkan kedua anggaran ini? Ini uang negara, ini uang swasta. Nah, ternyata yang dilakukan penggelapan itu adalah uangnya dari swasta. Bisa nggak kira-kira dia tetap dikenakan pasal korupsi? Ya kalau nggak digabung. Nah itu, jadi sarjana hukum banyak yang berbeda pendapat. Ada perbedaan pendapat di sini. Ada yang bilang kalau itu yang namanya walaupun sudah dipisah, tetap dikatakan uang negara. Kenapa? Karena dia walaupun dipisah, dia setengah sifatnya. Dia nggak murni uang swasta, tapi ada keterlibatan negara di situ. Tapi ada juga yang bilang kalau udah dipisah ya udah, tinggal dilihat nanti bagaimana proses pembukuannya, uangnya yang masuk yang mana, alokasi dananya kemana dan dari mana, tinggal dipisahkan gitu. Nah itu kan tergantung, kalau menurut aku tergantung proyeknya kan. Kalau proyeknya proyek negara, ada keterlibatan swasta di situ. Misalnya yang dipakai itu uang swasta, tetap aja kan mengkorupsi negara kan. Iya. Karena itu kan pembangunan negara. Bisa ya. Kalau memang ya berusaha negara, walaupun dia uang swasta ya. Walaupun uang swasta, iya. Karena pembangunan negara. Iya, uang negara. Nah jadi itu yang masih wilayah abu-abunya. Jadi dia mau dikenakan ke yang mana gini? Karena dalam proses penuntutan itu selalu, nggak tahu selalu apa enggak ya, kebanyakan lah ya. Jaksa itu selalu menggunakan pasal tipikor. Menggunakan pasal tipikor untuk menjerat pelaku yang mungkin tidak ditentukan dalam undang-undang tipikor yang dianggap sebagai perbuatan korupsi. Gimana itu? Misalnya kayak kita tadi kayak bank. Terus dalam hal pencucian uang. Nah, jadi dalam kasus pencucian uang ini ada lagi yang lebih unik sebenarnya. Misal ada seorang pegawai pertanahan negara. Dia punya kewenangan untuk mengizinkan pembangunan di suatu wilayah. Iya. Ada sebuah perusahaan. Perusahaan ini meminta tolong kepada si pegawai ini untuk membuka izin. Iya. Tapi si apa ini nanya, kok bisa ngasih apa? Dia nggak ngasih duit. Perusahaan ini nggak ngasih duit. Legalkan aja. Sorry ya, agak batuk ya. Ya sini nggak ada air minum, sorry lah. Legalkan aja izin tanahku, kasih aja izin tanahku, izin pembangunan perusahaanku, ya kan? Setelah itu sudah terbangun, namamu kumasukkan sebagai pemegang saham. Kau kuberikan saham sebesar 10%. Dah. Ketika perusahaan sudah terbangun, nama dia masuklah sebagai pemegang saham. Ya kan? 10% yang pemegang saham. Ketika
pembagian dividen itulah yang didapatnya. Iya. Misalnya dividen dapatnya 10 miliar karena kepemilikan 10% saham. Dividen itu. Nah, yang didapatnya itu adalah dividen dari perusahaan yang dia punya saham di sananya. Ya kan? Dia perusahaan itu nggak ngasih duit, nggak ngasih apa ya namanya? Nggak ngasih materi kepada si pegawai ini. Pegawai tadi. Dia cuma memberikan Saham. dan berikan saham itu pun bukan memberikan, tapi kan dibukakanlah suatu space kosong saham untuk dicantumkan nama dia. Diberikanlah hak untuk dia. Jadi yang diberikan itu adalah hak kepemilikan, bukanlah materi, bukanlah barang apa, tapi hak kepemilikan saham sebesar 10%. Nah, ketika dia didapatlah keuntungannya itu 10 miliar dari hasil dividennya, apakah itu termasuk dalam korupsi? Itu. Ya, karena kalau kita mau perhatikan unsur-unsur dari korupsi itu, jadi kan barang siapa yang meminta atau memberi, ada unsur meminta, ada unsur memberi kepada pegawai negeri dengan maksud untuk memudahkan atau tidak memudahkan. Ini pasal tipikornya. Iya, dengan maksud memudahkan atau tidak menjalankan. Jadi orang bisa minta, tolonglah kau lakukan ini, atau tolonglah jangan kau ginikan. Kan bisa gitu kan, bisa dua arti. Nah, dengan ada yang diberi. Nah, di situ nggak dibilang apa pemberiannya itu yang bagaimana. Nah, ketika kita sebagai misalnya pegawai yang tadi diberikan hak, hasil dividen yang kita terimanya tadi, apakah bisa dijadikan bukti dalam tipikor? 10 miliar tadi bisa nggak ditarik oleh KPK misalnya untuk dijadikan alat bukti, inilah hasil korupsimu. Karena kan undang-undang korupsi itu tahun 2001, sekarang udah 2020, 19 tahun perjalanan undang-undang itu sudah berdiri. Pasti kan selama 19 tahun sudah banyak modus-modus yang bertambah, ya kan? Nggak cuma dari mungkin yang dulu cuma sekedar ngasih amplop segala macam, sekarang banyak. Nah, jadi kalau kita mau tarik lagi ke belakang, kemudian kita hubungkan lagi yang nanti akan terjadi ke depan. Telah terjadi nih revisi undang-undang KPK, ribut kan semua ribut kan? Iya. Revisi undang-undang KPK ribut. Sebenarnya satu hal yang harus dipahami dan yang harus kita ketahui juga, yang ada yang lebih urgent daripada revisi undang-undang KPK, tapi revisi undang-undang tipikor itu sendiri. Kalau kita mau melihat di pasal 2 dikatakan bahwasanya barang siapa secara melawan hukum. Nah, kata melawan hukum itu di penjelasan undang-undang tipikor pada awalnya dikatakan melawan hukum formil dan melawan hukum material. Nah, jadi yang dikatakan melawan hukum formil ini ketika dia bertentangan dengan undang-undang. Masa Pak De? Ya kan, ketika dia bertentangan dengan undang-undang. Siapa itu? Scan lock ini rupanya. Ya kan, yang pertama ketika dia bertentangan dengan undang-undang itu yang dikatakan dengan melawan hukum formil. Ya. Yang kedua ada sifat melawan hukum material. Dia dianggap suatu perbuatan yang jahat atau perbuatan melawan hukum ketika dia bertentangan dengan aturan yang hidup dalam masyarakat. Walaupun dia nggak diatur dalam undang-undang. Nah, pasal 2 yang penjelasannya ini kemudian diajukan ke MK untuk dilakukan judicial review. Dicabutlah hal itu. Jadi sifat melawan hukum material tadi dicabutlah oleh MK karena dianggap tidak bertentangan dengan asas legalitas, karena nggak ada pengaturannya kayak mana mau dihukum. Sementara dia bertentangan dengan rakyat, dengan keinginan masyarakat, dia langsung dihukum padahal nggak ada aturannya. Padahal dalam pasal 1 ayat 1 KUHP dikatakan tidak boleh suatu perbuatan itu dihukum kalau nggak ada undang-undang yang mengaturnya. Ya kan? Jadi kan bertentangan di sini. Nah, makanya ketika kalau itu mau dihapus, sebenarnya ya sah-sah saja dihapus karena memang itu nggak sesuai dengan asas legalitas. Tapi kan harusnya itu menjadi sebuah tanda kutipnya tamparan untuk lembaga penegak hukum. Ketika itu dihapuskan, berarti semakin banyak modus-modus yang terjadi di luar daripada apa yang diatur dalam undang-undang tipikor tadi yang bisa lepas dari catatan hukum. Karena nggak diatur gitu. Karena sudah 19 tahun, ya
yang namanya juga maling, korupsi, ya Iyalah. 1001 pikiran mereka kan, Iyalah. semua bisa dilakukannya gitu. 19 tahun sejak diberlakukan undang-undang itu, pasti banyak modus-modusnya yang mungkin sampai hari ini nggak bisa kita masukkan ke dalam unsur-unsur yang terkandung di dalam undang-undang tipikor. Nah, jadi kehadiran undang-undang tipikor ini harus bisa memenuhi apa yang diinginkan oleh masyarakat. Harus dia bisa memberikan efek yang benar-benar menimbulkan apa ya namanya, ketertiban lah dan kejeraan kepada pelakunya. Karena kan sekarang kan banyak, apalagi sekarang korupsi kayak di bank itulah kan. Kayak orang buat pinjaman, itu termasuk korupsi nggak? Pinjaman kemana? Misalnya gini, pinjaman itu tapi pakai apalah kan, kayak tadi lah, aku minjam misalnya di bank X kan, saya mau mengambil pinjaman tuh misalnya 5M, 5 miliar kan. Nah, kalau secara jalur biasa itu nggak mulus lah, nggak bisa. Ya. Tapi kalau di bawah laci atau di bawah meja itu bisa. Artinya ada yang ada misalnya yang ngurus itu dapat keuntungan lah kalau kita pinjaman kita jebol gitu. Itu termasuk korupsi nggak? Sebenarnya termasuk. Kenapa? Karena ya ada sebuah proses yang membuat perbuatan itu menjadi mudah. Cuma balik lagi ke unsur kerugian negara. Kerugian negara. Ada nggak kerugian negara di sana? Misalnya gini, sama juga kayak tadi kita meminjam duit 5 miliar. Perusahaan bank mengizinkan bahwasanya si A untuk meminjam 5 miliar. Tapi setelah 3 tahun berjalan tenornya, padahal jangka waktunya 10 tahun misalnya, 3 tahun itu mulai macet. Nah, ternyata diusut, ternyata bank itu meloloskan si A untuk mendapatkan kredit, padahal tahu di awal si A ini memang nggak akan bisa bayar. Itu perbuatan sebenarnya kalau dalam undang-undang perbankan itu tidak pidana. Tidak pidana. Iya, tapi kalau masuk ke ranah korupsi, nah itu nanti butuh yang namanya penelitian lebih dalam lagi. Ada kerugian negara. Makanya sebenarnya nggak sembarangan kalau kita mau bahas tentang yang masuk ke dalam masuk ke dalam ruang lingkup tindak pidana korupsi. Dia harus ada kerugian negara dan dia harus melibatkan aparatur sipil negara. Ya, misalnya banknya itu kan bank-bank BUMN lah misalnya. Mandiri, BRI, BNI. Nah, ini misalnya di bank itu terjadi kerugian negara. Itu bisa? Ya bisa. Pokoknya selama ada unsur kerugian negara. Nah, kalau misalnya gini, itu kan bank. Misal korporasi. Ini BUMN kita rata-rata minjam nih. Minjam. Ini mau jatuh kayak apa kan? Inalum. Yang membeli saham Freeport kan? Iya. Ini kan mau jatuh Tempo. Nah, kalau misalnya Tempo itu juga, jadi mereka itu kan kalau kemarin tuh di pas rapat paripurna itu kan kata siapa itu orang timur itu ketua yang Inalum Demokrat ya? Fraksi Demokrat. Ya, yang fraksi Demokrat. Jadi ngatakan kan yang ngusir Inalum kan? Iya, direktur Inalum. Jadi kan orang itu minjam tanpa agunan. Jadi kalau minjam tanpa agunan itu nggak minjam, itu nggak ngutang namanya. Jadi apa? Kan jadi abstrak. Nah, cuman yang mau aku kejar dari situ, kalau misalnya hutang tutup hutang, ya kan? Dia mau bayar hutang, tapi ngutang lagi. Itu termasuk korupsi nggak? Ya kalau ya rugi negara itu, jelas rugi kan? Ya, rugi. Hutang tutup hutang. Cuma kita lihat kalau yang namanya hutang nggak bisa kita langsung fixkan ini adalah korupsi karena sifatnya masih utang. Kita lihat utang ini ketika dia tidak bisa dibayarkan ketika sudah jatuh tempo, ketika sudah ada kerugian negara di sana, ya mungkin bisa gitu. Mungkin bisa ya, bukan berarti harus. Mungkin bisa. Karena ada lagi tahapannya, bisa nanti digugat secara perdata, perusahaannya bisa digugat secara perdata, ada urusan prestasi segala macam. Sampai nanti bisa ujung-ujungnya ke ranah pidana. Gitu. Tapi tipikor ini nanti ke tahap terakhir. Kalau dalam kasus ini ya, tipikor itu nanti ke dalam tahap terakhir. Karena masih ada lagi ranah perdata yang masih dilanggarnya.
ada uang prestasi, dia ketidaktepatan pembayaran angsurannya segala macam, itu masih ke ranah perdata. Jadi belum saatnya masuk ke ranah pidana. Oh, belum. Gitu. Berarti ada prosesnya lagi. Ada, tapi memang berpotensi. Potensi ya. Potensi, cuma belum bisa kita arahkan ke sana. Karena bahaya nih, BUMN sekarang ini hutang semua nih. Rata-rata semua hutang. Iya. Apalagi holding ini. Jadi induk holding itu yang menampung seluruh hutang-hutang. Kemudian keuntungan yang ada, misalnya ada perusahaan-perusahaan holding ini membagi semua, sentralisasi lah misalnya, gitulah. Nah, sebenarnya kayak holding ini kayak PTPN lah kan. Ada PTPN 3 itulah holding kan. Ketika PTPN 3 ini sebagai perusahaan holding dia kan menanggung, bukan holding. Ya, holding. Dia menanggung beban anak-anaknya. Sejauh mana sih tanggung jawab holding itu untuk anak-anaknya? Apakah dia harus tanggung semua gitu? Sebenarnya kan enggak. Setiap anak perusahaan kan ibaratnya diberikan tanda kutip otonomi, walaupun ujungnya tadi ke induk. Cuma kan mereka diberikan kewenangan secara mandiri untuk mengatur keuangannya sendiri. Walaupun dia di bawah anak perusahaan, walaupun dia tetap merupakan statusnya anak perusahaan. Iya. Karena sejauh mana sih atau komisaris atau direktur utama dari perusahaan holdingnya terhadap perusahaan anaknya gitu. Toh di masing-masing perusahaan anak juga punya dirutnya masing-masing. Iya. Ya kan? Jadi ketika ada permasalahan berkenaan dengan keuangan di anak perusahaan itu, sebenarnya di holding ini ya cukup menjelaskan apa yang menjadi bagian dia. Jadi ada yang namanya sebuah asas yang dikatakan dengan fiduciary duty. Ada namanya fiduciary duty. Apa itu? Fiduciary duty itu adalah sebuah asas yang mengatakan bahwasanya direktur utama itu harus dianggap sebagai orang yang bertanggung jawab atas apa yang terjadi di perusahaannya. Itu namanya asas fiduciary duty. Jadi dia yang dianggap bertanggung jawab. Tapi sejauh mana pertanggungjawabannya? Ya sampai sejauh mana tanggung jawab dia. Dia merupakan dirut holdingnya. Ya udah dia tanggung jawab di holding. Ke anaknya, apakah ada tanggung jawab dia? Ada. Kalau ada, hubungannya ke holding. Tapi kalau itu masih bagian yang rugian tadi adalah hasil daripada kemandirian anak perusahaan itu, ya maka dia bukan tanggung jawab lagi si holding. Cukup dia saja. Cukup dia aja gitu. Ya sebenarnya kan kalau memang berhutang lah, bermasalah dari hutang di anak perusahaan, ya kan gampang tinggal dipilotkan sebenarnya. Ya cuman kan orang nggak mau lagi kan, kalau kan punya catatan hitam kalau misalnya perusahaan dipilotkan. Iya. Cuma ya gimana, berarti kan proses pengelolaan itu ada yang salah kalau ada begitu. Atau mungkin ya memang ada negara yang memaksa dia untuk perusahaan itu untuk seperti itu gitu. Ya seperti misalnya dalam keadaan seperti ini, dalam keadaan pandemi seperti ini. Ya beban itu nggak cuma di sana, tapi di semua aspek kan gitu. Kayak yang terjadi di 98 krisis moneter. Ya kan yang terkena dampak itu kan nggak cuma 1-2 perusahaan. Nggak cuma satu dua lembaga, tapi hampir menyeluruh gitu. Iya. Jadi kan kembali lagi lah ke korupsi di dunia perbankan ini lah. Kebetulan udah dapat nih benang merahnya. Itu bisa terjadi, bank bisa terlibat. Bisa. Jika ada kerugian negara dalam pengelolaan ataupun termasuk dalam undang-undang Tipikor. Iya. Khususnya pejabat-pejabat negara. Nah, sekarang bisa nggak di bank, kan ada bank Swiss itu. Nah, bank Swiss itu katanya walaupun korupsi, betul itu. Maksudnya aku menanyakan, betul nggak itu di bank Swiss itu misalnya kita korupsi, simpan ke bank situ nggak bisa ditarik? Sebenarnya itu kalau untuk bank Swiss itu nggak terlalu paham ya sebenarnya, tapi kalau kita mau berkaca pakai undang-undang, pakai hukum internasional, ya sama kayak misalnya antara Indonesia dan Singapura, itu nggak punya perjanjian ekstradisi. Jadi buronan Indonesia itu kenapa lari ke Singapura? Karena kita nggak punya perjanjian ekstradisi dengan Singapura. Nggak tahu sekarang, mungkin udah ada tapi nggak tahu lah ya, belum dicek juga. Ketika tidak ada perjanjian ekstradisi, maka
kita nggak bisa ngapa-ngapain. Ya sesuai hukum di sana iya. lah kan. Nah sama kayak Swiss ini, ya mungkin kalau kita mau mengkaji dari sisi hukum internasional ya mungkin karena nggak ada perjanjian ekstradisi antara Indonesia dengan Swiss. Ya perjanjian ekstradisi ini berbeda dengan perjanjian apa ya, perdagangan ya, bukan ya, dia bukan yang namanya dia beda dengan sistemnya diplomatik, beda. Diplomatik itu kan hubungan politik. Ekstradisi ini lebih ke arah perjanjian secara hukum gitu. Nah itu yang mungkin nggak punya, sehingga Indonesia itu sulit atau mungkin nggak bisa sama sekali masuk ke dalam ranah itu. Karena kan tipikor apa kan koruptornya kan pinter-pinter. Iya. Apalagi yang kelas-kelas besar kan, yang ya, ini kan baru ketangkap ini sejak 2012 di Buron, Joko Chandra. Oh, itu udah lintas negara, itu udah. Negara. Walaupun di sebelah ya kan negaranya kan, Papua Nugini ya kan. Cuma ada dewa kali di sana. Makanya sama juga kayak masih buron dari DPR nih kan, Edi Tansil. Iya. Ini nggak ada apa-apa sekarang, kemana orangnya. Harun Masiku. Kan banyak yang ya nggak tahu ya, kita nggak mau bahas dari sisi politik ya, kita nggak bahas dari apakah dia dilindungi segala macam, itu kita di luar konteksnya. Kita bahas bahwasanya ya bahwasanya dalam proses berpolitik, proses bernegara ini cukup banyak, bahkan bukan cuma bernegara, berusaha pun. Kita punya perusahaan pun, karena perusahaan itu juga bisa dikenakan tindak pidana korupsi gitu. Kalau ada uang negara terlibat Kalau di situ. ada uang negara terlibat di situ gitu. Misalnya dia dana CSR itu kan kewajiban nggak disalurkan, itu kan termasuk juga sebenarnya. Kalau nggak disalurkan. Kalau nggak disalurkan. Gitu. Makanya hari ini kita mau lihat. Kayak gini coba tuh. Menteri kemarin kan Jokowi marah-marah itu. Presiden marah-marah. Menteri Kesehatan cuma 1,sekian%. Oh ngejut dia aja gua. Pikir ada monster tau. Terus? Tahi juga. Astagfirullah. Jadi 1,9% dana yang dikeluarkan masih Kementerian Kesehatan. Nah, itu bisa nggak dijadikan tipikor? Kita nggak tahu ini dana ini belum dikeluarkan, masih ditahan oleh kementerian kah? Atau belum ada ACC dari Menteri Keuangan gitu. Kita nggak tahu. Ya mungkin kalau dilihat dari pidato presiden itu ya mungkin kan masih ditahan nih sama kementerian. Ya Jokowi udah menginstruksi Ya, kan. dan instruksikan oleh presiden kan. Nah berarti masih ditahan nih. Kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung bilang itu korupsi, karena kita juga ya ketika presiden bilang keluarkan dana baru berapa persen katanya? 1,9% dari total yang sudah disalurkan katanya. Dari 100% 1, bayangin. Iya, berarti kan masih tertahan dana itu di kementerian. Iya. Belum dikeluarkan. Nah, ketika itu terjadi belum tentu itu bisa dikatakan korupsi gitu. Mungkin kalau kita mau berhusnuzon ya, mungkin menteri atau kementerian sudah menyiapkan alokasi anggarannya untuk dikeluarkan langsung sekalian gitu. Jadi dia mungkin modelnya nggak mau sebiji, nggak mau 1%, 2%, langsung 50%, 30% sekali keluar. Kita nggak tahu. Mungkin lah. Itu kita nggak tahu. Kan gaji segala macam kan iya, ada. Ya cuma kan ya mungkin 1% itu mungkin cuma gaji. Kita nggak tahu yang lain. Nah makanya itu nggak bisa langsung ujuk-ujuk kita bilang itu adalah korupsi, karena ya proses masih berjalan. Kecuali kalau memang sudah selesailah pandemi dan itu nggak bisa keluar, sudah diberhentikan rupanya menteri oleh presiden atau mungkin sudah habis periodenya, nggak juga keluar, nah itu mungkin baru kita tanyakan potensinya. Karena kan uang negara kan. Pasti uang negara itu. Kalau itu kan pidananya itu kalau kena tuh kan luar biasa itu. Iya, sama kayak si KTP Setia Novanto. Yang dibilang mega korupsi. Ya berapa triliun gitu yang digelapkannya uang negara gitu kan. BLBI terus apa yang Bank Senturi ya bank bantuan untuk bank valid ya. Itu kan zaman Krismon itu kan. Iya. Nah itu kan uang itu kan ada uang negara di situ yang aturan disalurkan tapi nggak disalurkan. Itu jadi berpotensi ke korupsi. Nah hari ini sebenarnya di Indonesia itu
sudah terjadilah revisi undang-undang KPK. KPK dibentuk sebagai sebuah lembaga yang bertujuan untuk untuk memberantas tindak pidana korupsi. Kemudian direvisi. Kemudian ketika mau direvisi banyak penolakan. Yang katanya revisi itu melemahkan KPK. Sebenarnya kalau kita mau melihat dari secara logika hukum ya, karena yang namanya aturan hukum harus kita pahami dengan logika hukum. Kenapa diperibet dalam urusan penindakan? Tujuannya apa? Agar KPK fokus ke pencegahan. Kan gitu. Karena hari ini sebenarnya KPK sendiri itu terlalu nyaman di posisi penindakan. Sikit-sikit OTT. Padahal seharusnya sudah ada polisi, jaksa, udah banyak yang tumpang tindih. Oke lah, kita kalau memang apa ini serahkan aja semua penindakan ke kejaksaan. Nah kan tugas KPK, namanya KPK, Komisi Pemberantasan. Pemberantasan berarti menghapus. Itulah namanya, fokusnya itu harus mencegah. KPK itu harus mencegah terjadinya korupsi, bukan menindak terjadinya korupsi. Karena kan penindakan itu kan sudah proses ke penuntutan, nanti udah ranah yang jaksa kan sebenarnya, harusnya kan gitu. Nah tapi orang menganggap bahwasanya dengan revisi itu KPK dilemahkan. Iya, KPK dilemahkan, tapi dari sisi penindakannya. Tujuannya apa? Biar fokus ke pencegahan. Kembali ke hitah KPK sebagai sebuah lembaga, sebagai sebuah lembaga pemberantasan, pencegah. Hari ini Indonesia darurat pencegahan. Baik itu korupsi, baik itu penanganan pandemi segala macam, Indonesia sangat sulit untuk melakukan pencegahan. Semua fokus ke penanggulangan. Ibaratnya sakit, kan udah sakit, iya, baru diobati, iya, bukan sebelum sakit, iya. ya. Karena kayak korupsi, bagaimana KPK itu bisa mencegah korupsi? Karena itulah tujuan, dilemahkan dia di penindakan, ya biar dia kasih sikit OTT. Orang mengatakan mantap KPK, OTT. Padahal OTT itu terjadi kenapa? Karena tidak ada pencegahan di sana, makanya terjadi. Kan gitu. Berarti selama ini tugas KPK itu hanya menunggu orang untuk OTT. Padahal kalau dalam undang-undang KPK yang lama, ketika OTT, perbuatan itu sudah terjadi belum? Atau baru mau akan terjadi? OTT perbuatan itu baru mau akan terjadi. Udah ketemu nih orangnya, tapi belum terjadi proses OTT apanya? Proses korupsinya. Nah, korupsinya belum terjadi. Ketika ditangkap sebelum proses itu terjadi, maka dia nggak bisa dihukum penuh. Dia dikenakan sepertiga dari hukuman pokok. Kenapa? Karena dihitung sebagai percobaan perbuatan pidana. Jadi dia dihitung sebagai sepertiga dari hukuman pokok. Makanya mungkin banyak orang-orang yang OTT itu nggak di penjara lama, karena dia masih dianggap sebagai sebuah perbuatan percobaan. Karena dia di OTT itu sebelum terjadi prosesnya. Tapi kalau dalam undang-undang KPK yang baru itu, percobaan pun tetap dianggap sebagai sebuah kejahatan selesai. Jadi, walaupun percobaan. Iya, jadi seakan-akan kita menganggap revisi undang-undang KPK ini lemah, padahal dia kuat secara pencegahan. Ya kita bicara undang-undang ya, kita bukan bicara aparat penegak hukumnya ya. Kita bicara perundang-undangannya di sini yang sudah disahkan gitu. Makanya ketika dulu dibahas revisi itu melemahkan KPK, ya untuk apa juga pemerintah melemahkan KPK? KPK itu di bawah pemerintah. Kalau dia mau buat kenapa harus dilemahkan? Bubarkannya sekalian. Betul. Kan gitu. Kalau memang mau mau korupsi bebas kan gitu. Tapi ada memang kondisi politis lah yang membuat orang berpikir menyebarkan doktrin. Ada framing di sana gitu. Jadi sehingga revisi itu dikatakan melemahkan, padahal itu justru menguatkan dari sisi pencegahannya. Misalnya apa? KPK melakukan sosialisasi sejak kecil. Hari ini kita melihat sebenarnya kita mau bilang kita nggak bisa bilang aku anti korupsi. Padahal kita dari kecil anak sekolah mau masuk sekolah, mamanya udahlah dari jalur belakang aja. Kan gitu. Iya. Anak mau masuk sekolah aja sudah diajarkan korupsi. Masuk SMA 1. Masuk SMA. Nah, masuk SMA udahlah. Minta tolonglah bantuan ini. Udahlah, kan ada paman musi ini, ada sini. Nepotisme. Gimana kita bisa menanamkan nilai-nilai anti korupsi kalau sudah dari kecil kita sudah diajarkan korupsi? Nilai cuci raport untuk masuk perguruan tinggi ya, tinggi negeri, PTN, itu kan udah bibit-bibit korupsi. Nah, KPK harusnya turun di situ dalam proses
penanaman nilai-nilai itu gitu. Jadi dia sejalan tuh sama apa yang sudah dicanangkan oleh Presiden Jokowi sejak awal dulu dia menjabat, revolusi mental. Udahlah itu nanti lah tuh. Iya, mungkin itulah politis itu. Sinkronisasinya. Yang penting gimana caranya biar sejak kecil, karena gini, percuma kalau kita dari kecil udah dididik seperti itu, sudah besar kita sudah besar kita pengen dia nggak mau korupsi. Sedangkan dari kecil dia sudah dididik korupsi. Walaupun bukan uang negara yang diambil, tapi waktu, kesempatan. Itu kan korupsi juga sebenarnya. Walaupun pengertian korupsi dalam undang-undang tipikor nggak seperti itu gitu kan. Tapi kita analogikan seperti itu gitu. Jadi mulailah KPK ini harus bisa fokus itu ke pencegahan hal-hal seperti itu gitu. Biarlah ke penindakan itu biarlah lebih ke arah kejaksaan gitu. Jadi kesimpulannya kira-kira apa tuh kira-kira? Nanti yang dari kita bahas ini dari perusahaan, korporasi, bank dan alurnya segala macam, sampai ke KPK-nya sendiri ya. Nah. Jadi yang pertama ketika dalam proses persidangan, cobalah ini untuk juga untuk hakim atau jaksa, bukan hakim, untuk jaksa atau pengacara yang mungkin akan menuntut atau membela ya. Jago ya, udah nasihat orang itu ya? Enggak, ya ini kan maksudnya saran loh, saran aja. Jago juga. Ya bukan jago, saran aja. Enggak pengacara, nasihati orang jago. Ya jadi dalam proses pengkajian terhadap sebuah kasus yang melibatkan bank, itu mungkin kita nggak bisa ujuk-ujuk langsung ke korupsi. Karena kan kalau kita mau melihat, ya mungkin ada bagian-bagian tertentu dalam unsur tindak pidana yang dilakukannya itu yang mungkin lebih memenuhi unsur daripada undang-undang yang bukan tipikor tadi. Gitu loh. Jadi tujuan daripada proses peradilan itu adalah untuk mencapai kebenaran atau setidak-tidaknya mendekati kebenaran. Nah, kita lihat ini di antara dua peraturan ini, antara peraturan undang-undang tipikor dan undang-undang lain yang mungkin lebih terterapkan nanti kepada si pelaku, mana yang lebih dekat dengan kebenaran? Dari prosesnya, dari pelaksanaannya, dari pemahaman unsur tindak pidananya. Itu yang pertama. Jadi nggak bisa langsung semua itu, oh ini tipikor gitu dia, nggak bisa. Nah yang kedua, apa lagi tadi? Ya kau lah itu. Oh iya, KPK lah ya, KPK. Ya jadi ya kita nggak bisa mengatakan bahwasanya KPK ini sedang dilemahkan sekarang. Karena kita ingin KPK itu menjadi lembaga yang memberantas dengan cara pencegahan. Bukan ke dalam proses penindakan secara langsung gitu kan. Kita ingin Indonesia ini dicegah untuk korupsi, bukan ditindak untuk korupsi. Kalau sudah ditindak, berarti sudah terjadi prosesnya. Sudah terjadi. Ya kan? Kalau sudah terjadi, berarti kan sudah terekam ini. Oh, Indonesia telah menangkap 5.000 orang koruptor. Berarti kan sudah terjadi 5.000 kasus korupsi. Tapi ketika dicegah, ya kan? Pasti lebih berkurang itu. 0, mungkin bisa 0. Oh, Indonesia tidak ada melakukan penindakan. Kenapa? Karena proses pencegahannya berjalan dengan baik. Sekarang kan udah mulai ada relawan anti korupsi, jurnalis korupsi dari kalangan-kalangan masyarakat banyak. Nah, mungkin itu juga bisa membantulah peran KPK untuk mencegah terjadinya perbuatan korupsi itu gitu. Sehingga sejak dini kita tuh mulai apa ya? Difobiakan dengan yang namanya nepotisme. Difobiakan dengan yang namanya korupsi dan kolusi. Karena percuma kita mau menyuruh orang untuk enggak korupsi ketika dia sudah menjabat sebagai pejabat negara, kalau dari kecil sudah dibiasakan oleh orang tuanya korupsi. Nah, ini untuk orang tua juga, untuk anak-anaknya. Jago juga ya orang tua cara main. Padahal belum pernah punya anak kan. Ya, jadi untuk orang tua mungkin bisalah mendidik anaknya bukan hanya sekedar mata pelajaran sekolah. Ya kan? Bisa juga anak kuliah bisa. Nah, anak kuliah juga lebih banyak loh. Dia bayar dosen. Iya, bernilai. Beli diktat. Itu dosennya itu. Ya, beli diktat harga 70.000. Ya, dosennya nokoi mahasiswa nokoi orang tuanya. Iya. Nah, bapak kan diktat ya 70.000, digamu orang tuanya 300. Baik kali.
Aku cepet. Iya. Misalnya gitu 300 bilangnya. Iya Bu, ini Bu bukunya bagus ini segala macam. Padahal yang dikasihnya cuma 100 mungkin. Itu pun udah lebih dari yang diminta dosen itu minta 70. Mamanya terakhir orang tuanya noko juga sama rentenir kan. Nah, jadi tokoh-tokohan kan. Tokoh-tokohan Nah, jadi korupsi ini jadi nggak selesai. Ini kayak seperti sebuah lingkaran setan yang nggak pernah ada. Yang terkutuk ya? Iya. Auzubillahi minasyaitonir rajim jadi ya kan. Nggak pernah ada habisnya. Ya mungkin itulah yang mungkin bisa saya sampaikan pada malam hari ini. Formal kali kan. Mudah-mudahan dapat dicerna dengan baik. Kalau ada salah-salah kata, kalau ada yang salah-salah mohon dikoreksi. Terima kasih. Oke, udah mau lewat deh nih. udah minta maaf. Udah 2 jam lagi kayaknya nih. Apa? Klarifikasi. Oh, klarifikasi. Kayak YouTuber itu. Oh iya. Ya kalau ada salah-salah dia cakap, kalau mau gugat aja dia. Nah. Ya, saya minta maaf kalau ada salah. Iya. Senior. Ya, senior yang sudah berpengalaman, udah banyak memenangkan kasus. Nah, dia minta maaf. Minta maaf. Kalau ada salah-salah kata. Dia ini ahli hukum, cuman di keluarganya. Yeah. Karena cuma dia sarjana hukum. Yang lainnya nggak ada. Yang lain nggak ada. Oke, sampai di situ dulu episode kali ini ya. Nanti akan ada episode-episode yang lain membahas atau tema-tema yang lain yang lebih seru dan lebih menegangkan dan lebih sedikit kocak lah. Iya. Oh gini-gini apa tegang kali ya? Ya. Kayak dengar apa Ustadz drama. Oke, kalau ada saran-saran bisa komen di bawah. Oh ya, kalau mau menghujat mau apa komen aja di bawah. Komen di bawah. Ya, udah tahan sama hujatan. Udah beli helm body protector juga ya kan. Oke, sampai jumpa di lain waktu. Nggak terekam. Terekam.